Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Qobli Aslamia dengan nomor induk mahasiswa 24040550127. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Khusus, yang mana pada hari ini saya akan menjelaskan terkait beberapa materi yang telah diberikan selama setengah semester ini terkait pendidikan inklusi. Apa sih pendidikan inklusi itu? Definisinya seperti apa? Jadi pendidikan inklusi itu adalah sebuah sistem atau program di mana program ini khusus ke bagian pendidikannya, namun sebenarnya pendidikan inklusi ini bukan hanya sekedar kedua hal tersebut, yaitu sistem atau program. Namun pendidikan inklusi ini juga sebuah filosofi yang mendalam atau sebuah konsep yang kaya dan bersifat multidimensional, atau maksudnya adalah filosofi dari pendidikan inklusi itu tergantung pada perspektif atau pandangan dan juga konteksnya. Jadi pendidikan inklusi ini bisa berubah-berubah definisinya terkait dari pandangan ataupun konteks yang ingin dituju. Dan juga selanjutnya ada kebijakan internasional terkait pendidikan inklusi, di mana di sini saya mengambil kebijakan internasional ya dari konvensi PBB, di mana itu dari CRPD atau Convention of the Rights of Person with Disability, di mana ini tentang menjelaskan tentang hak penyandang disabilitas. Jadi kebijakan internasional ini telah disahkan pada tahun 2006 oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam kebijakan ini itu ditulis bahwa pendidikan yang berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan juga kesetaraan kesempatan dalam akses pendidikan dasar maupun sampai pendidikan menengah yang inklusif, berkualitas, dan gratis di lingkungan yang sama dengan orang lain. Juga memberikan akomodasi yang layak seperti modifikasi dan penyesuaian agar mereka dapat menikmati hak-haknya secara setara dengan orang lain seperti dalam hal pendidikan. Dan juga mengubah paradigma dari memberikan pendidikan khusus menjadi memastikan sistem pendidikan umum dapat melayani semua orang. Lalu selanjutnya ada kebijakan dari pendidikan inklusif secara nasional, di mana itu terdapat dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009, di mana dalam Permendiknas ini dikatakan bahwa peserta didik siapa saja tidak melihat latar belakang mereka itu berhak mengikuti pendidikan di sekolah yang terdekat tanpa terkecuali. Maksud terdekat itu terdekat dari tempat tinggalnya atau rumahnya tanpa terkecuali. Terus sekolah juga harus menyediakan guru pembimbing khusus atau GPK, fasilitas sarana belajar anak berkebutuhan khusus, kurikulum yang dimodifikasi untuk agar sesuai dengan kemampuan, hambatan, dan kebutuhan dari anak tersebut. Juga di tiap daerah harus ada minimal satu sekolah yang menyelenggarakan atau menjadi penyelenggara dari sistem pendidikan inklusi itu sendiri. Terus sekolah inklusi itu berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik sarana, pelatihan, atau pendampingan teknis untuk guru pengajarnya. Selanjutnya ada tentang perbedaan dari pendidikan segregasi, integrasi, dan juga inklusif. Untuk segregasi sendiri itu adalah sistem pendidikan yang dimana mereka memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya di sekolah reguler. Terus kalau integrasi itu anak berkebutuhan khusus dan juga anak normal lainnya itu berada di satu sekolah yang sama, namun masih ditempatkan di kelas khusus atau kelas yang berbeda, namun program pembelajarannya tetap disamakan dan tidak dimodifikasi untuk setiap kemampuan, kebutuhan, atau kehambatan dari individu. Terus dan terakhir ada pendidikan inklusi, di mana pendidikan ini menggabungkan menjadi satu lingkungan pembelajaran yang sama dengan menyesuaikan sistem pembelajaran sekolah dengan kebutuhan anak tersebut. Terus ada
beragam disabilitas. Yang pertama ada anak dengan hambatan atau kemampuan intelektual, di mana kita kenal sebagai anak tunagrahita, di mana mereka bisa dilihat dari IQ-nya yang di bawah rata-rata, lebih dari anak normal lainnya, misalnya di bawah 70. Mereka juga sulit fokus dalam hal pembelajaran dan juga cepat bosan. Terus anak dengan hambatan fisik atau biasanya kita ketahui sebagai anak tunadaksa seperti cerebral palsy dan juga anak dengan hambatan fisik lainnya. Terus yang ketiga ada anak dengan hambatan visual atau penglihatan seperti anak tunanetra. Ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu anak dengan dengan low vision atau dimana dia masih ada sedikit penglihatan di bagian visualnya, dan juga anak dengan blind total atau sama sekali tidak bisa melihat apapun. Yang keempat ada anak dengan hambatan auditori atau pendengaran, di mana kita bisa tahu sendiri kalau anak itu adalah anak tunarungu, di mana mereka itu terjadi hambatan di dalam hal pendengarannya sehingga itu mempengaruhi dalam hal pendidikannya. Dan juga ada anak dengan hambatan perkembangan neurologis atau biasa kita kenal dengan anak autis, di mana mereka itu kesulitan untuk berkomunikasi, interaksi ataupun perilaku. Terus terakhir ada anak dengan hambatan mental, perilaku dan emosional, di mana kita ketahui bahwa anak ini biasanya kita kenal dengan anak tunalaras. Dan yang terakhir ada Index for Inclusion, di mana Index for Inclusion itu sendiri adalah sebuah instrumen untuk mengetahui seberapa inklusi sebuah sekolah atau yayasan atau komunitas tertentu. Inklusi sendiri mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2006. Dan kenapa inklusi itu gampang sekali masuk ke Indonesia? Itu dikarenakan Indonesia sudah memiliki konsep inklusi itu sendiri sejak awal, yaitu dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya bersama-sama namun berbeda-beda tetapi tetap sama, alias maksudnya kita mungkin berbeda dari suku, agama, ras ataupun seperti anak-anak ABK ini, namun kita tetap memiliki hak yang sama dengan orang lain, mulai salah satunya dari hal pendidikan. Terus dimensi dan bagian dalam Index for Inclusion ini ada seperti menciptakan budaya inklusi di sebuah sekolah, yayasan atau komunitas manapun. Dan terus yang kedua ada menyusun kebijakan inklusi di sekolah atau di komunitas manapun. Jadi Index for Inclusion ini untuk melihat apakah sebuah sekolah, yayasan atau komunitas tertentu yang menerapkan konsep inklusi itu benar-benar sudah inklusi atau tidak. Baik, itu saja penjelasan terkait materi tentang pendidikan inklusi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.